Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati bersih dan saling memaafkan. Saya, penjabat Bupati Tapin Muhammad Saripudin, atas nama pemerintah Kabupaten Tapin dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kemuliaan dan keberkahan senantiasa kita dapatkan serta amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pulang kita di Katambukan, kata-kata bubuan kam. Nah, kali ini kita bersama siapa, Tor? Belum tahu lagi nah. Hanya datang sama aja kita ada tahu aja tiba-tiba ada datang ke studio aja nih apa sih dia nih ada tahu juga. Diundang Bisa, bang, jadi datang. Siapa perkenalan dulu nih? Perkenalkan teman-teman, nama saya Riri. Saya adalah peneliti di Kabupaten Tapin, khususnya bekerja di Bapelitbang Kabupaten Tapin. Oh, jadi di Bapelitbang Bagawi bidang penelitian gitu kan? Betul. Oh, Asli rantau juga. Kebetulan campuran. campuran. Aslinya Banjarmasin asli, tapi sejak tahun 2010 kita dinasnya di Kota Rantau sampai sekarang lah tuh berapa tuh hampir 15 tahun. Ada keturunan luar negeri juga tuh kayak Bang nah. Keturunan Kelayan. Klien A kan klien B kan? Klien A. Kalau klien B bahaya nih. Jadi sarang bang itu nih. Soalnya itu banyak kawan nih klien. Sepeguruan. Itu mulai 2010 lah. Inggih 2010. Bidangnya CPNS. itu aja. Oh kadang dulu tuh sempat di bagian di sekretariat daerah sekitar 4 tahunan, terus habis itu pindah promosi ke dinas lingkungan hidup di perencanaan. Lalu habis itu sekolah tugas belajar, waktu itu tugas belajar selama 2 tahun lah di IPB. Ngambil ilmu perencanaan wilayah waktu itu. Nah habis 2 tahun itu kebetulan waktu itu sekretaris Bapelitbang Pak Medi ngajak gabung ke Bapelitbang gitu, untuk membantu di Litbang sebagai di sana tuh dulu tuh kan masih belum ada fungsional tuh, jadi ulun bantu-bantulah di sana untuk pekerjaan Pak Kabit tahun 2020 intinya gitu, balik lagi ke rantau. Berarti mulai tahun 2020 sampai hari ini berarti 4 tahun sudah di Bapelitbang gitu kah? Ya betul, 4 tahun. Itu kah? Iya. Perasaan bisa dulu di mana? Dulu kan kita kenalnya pas aku di Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup lah. Aku pada kada kenal tiba mulan tiba. Iya. Ini asal ingat gitu mah. Namanya Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dulu kita kenal. Tapi ini nih perpindahan ini sejalur aja tuh kayak apa nih? Sejalur dong, karena kan kebetulan aku itu sekolahnya itu di ilmu perencanaan wilayah, which is itu regional planning itu biasanya ada dibutuhkan di dinas-dinas bidang perencanaan. Salah satunya kan di Bapelitbang. Tapi karena aku tuh basicnya memang suka menulis, jadi waktu itu juga ada perpindahan antara struktural ke fungsional, maka waktu itu aku lebih dipilih lah apa jabatan fungsional yang cocok untuk aku, dan aku memilih untuk jadi peneliti. Nah menurut kabarnya tuh aku satu-satu peneliti Bang di Kabupaten Tapin, tapi aku kada tahu kan karena bukan orang PKD. Menurut kabarnya maksudnya kayak itu? Menurut info, maksudnya menurut info. Tapi kan yang namanya jabatan peneliti itu kan yang banyak itu terfokusnya tuh di Brida Kalsel untuk saat sekarang. Karena memang kita itu di bawah binaannya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Salah satunya aku peneliti yang ada di Kabupaten Tapin. Aku kada tahu tuh kalau yang daerah-daerah lain, karena kan aku dari hasil penyetaraan bukan murni. Nah jadi yang satu-satunya di Tapin yang melakukan penelitian itu penelitian satu-satunya penelitian apa nih? Penelitian kalau sejak 2020 itu sudah banyak kontribusi, termasuk ya ikut dalam tim
ahli, misalnya kita tuh bikin kerjasamanya sama UGM, sama Unlam, sama ya pihak-pihak kampus kayak Undip gitu ya, sekarang Unbrau juga. Waktu itu karena masih belum ada kesempatan aku untuk menulis sendiri solo nih. Tahun ini baru nulis solo, tapi sebelumnya kayak kalau kita ada kerja sama pihak kampus itu tetaplah konsep itu ada kontribusinya juga dari aku kayak gitu. Metodologi lah untuk tujuan apa segala macam itunya nggak lepas kita kasihkan ke mereka juga kalau misalnya ada kerja sama penelitian itu. Jadi penelitian itu tujuannya gini, kenapa Litbang itu ada di Baplitbang? Karena kita itu menyokong isu-isu masalah-masalah yang sedang terjadi di kabupaten. Nah, jadi dari Litbang itu kan penelitiannya kan berdasarkan ilmiah ya. Jadi apa yang kita hasilkan itu kehendaknya tuh bisa membantu isu-isu strategis itu bisa terkendali lah, misalnya kayak ya berarti fokus di wisata katanya. Enggak juga semuanya. Kayak kita bisa bicaranya pertanian, perkebunan, ekonomi, wisata gitu. Dampak negatifnya Bang dari penelitian itu tuh bisa dibawa ke mana tuh nantinya? Dampak penelitian itu seperti apa misalkan? Hasil penelitian Hasil penelitiannya itu akan ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait. Misalnya kita ada rekomendasi ke dinas-dinas, misalnya temanya tentang lingkungan hidup. Otomatis kan kita dulu aku pernah bikin penelitian itu sama dosen pertanian Unlam itu tentang masalah karbon misalkan. Pengurangan serapan karbon dioksida. Nah, itu kan ada hasil penelitiannya itu, misalnya nih Dinas Lingkungan Hidup harusnya menanam pohon berapa ribu dari satu titik tutupan lahan misalkan. Nah, itu nanti terserah stakeholdernya aja. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup tuh mau nggak dia menjalankan rekomendasinya itu. Kendalanya memang terkadang apa hasil penelitian dari Litbang itu kalau untuk di SKPD itu mereka memang menjalankan tapi mungkin tidak sepenuhnya lah gitu. Mungkin kan karena ada kebijakan langsung dari entah itu dari eselon 2-nya atau seperti apa kan terkait dengan program dan kegiatan mereka apa setiap tahun itu. Jadi intinya itu kita cuma mencarikan solusi, kita mencarikan rekomendasi, terus kemudian yang mengimplementasikannya itu dalam konteks perbaikan dari masalah-masalah yang sudah kita cari secara dalam penelitian ilmiahnya itu. Gambarannya kayak itu penelitian itu? Kita bermalam-malam bagaimana? Tergantung. Kita pakai data apa dulu? Misalnya kita data sekunder, kita cuma mengolah. Misalnya kita bikin kawasan tanaman cabai hiung misalnya. Itu kan kita cuma pakai data sekunder. Kita nggak perlu ngambil data ke lapangan kecuali misalnya untuk kuesioner. Iya. Ya. Berarti Sama salah satunya yang aku penelitian solo yang aku di mana? Di Piani ini karena aku penelitiannya menulisnya sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak kampus, aku kan nggak mungkin kerja sendiri. Jadi aku harus minta bantuan tuh sama Bubuhan Tata Ruang, sama komunitas Roy Rindu 500, banyak kayak buat teman-teman yang membantu. Alasannya memilih di Piani itu? Alasannya karena dulu kan ada tuh yang namanya Riparkap. Ya. Riparkap itu rencana induk pariwisata lah, wilayah-wilayah itu sudah dibagi menjadi zona-zona. Itu kan hasil penelitiannya Litbang juga. Waktu itu tahun 2019 penelitiannya. Nah, harusnya dari rekomendasi tadi yang aku jelaskan tadi kan harusnya setiap stakeholder itu at least menjalankan lah step by step. Memang yang aku lihat saat ini ada beberapa hal yang sudah dijalankan dari stakeholder terkait dari Riparkap itu, tapi ada beberapa yang belum. Salah satunya apa di Piani. Piani itu kan sebenarnya adalah zona kawasan strategis pariwisata kabupaten. Iya betul. Ya kan? Which is sampai saat ini belum ada belum ada konsep yang masif terhadap pembangunan kepariwisataan di sana. Sedangkan konsep pembangunan kepariwisataan yang diinginkan dalam Riparkap itu adalah yang berkelanjutan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi rakyat atau warga setempat di lokal itu. Kenapa memilih di Piani? Karena gini, di Tapin ini kan dari data ya, data BPS itu ada sekitar 1,7 juta lah kunjungan wisatawan. Nah, itu paling tinggi kah? Tapin ada aja? Enggak, bukan paling tinggi.
itu kan dari berdasarkan data BPS. Yeah. Data BPS itu kan artinya resmi ya. Yeah. Yang aku baca itu ternyata mereka itu dari itu wisata religi aja. Sedangkan kita kan sebagai bagian dari kawasan Geopark Meratus loh, bahwa ada hal lain yang bisa dijadikan potensi perekonomian wilayah. Nah, kenapa aku ingin mengangkat Piani itu karena kalau kita hanya terfokus pada wisata religi yang kayak Mbak Ayun Maulid, itu kan wisatanya itu musiman. Dalam konteks kalau ada wisata di tanggal berapa untuk maulidan Mbak Ayun Maulid, hanya orang tuh berdatangan berbondong-bondong. Makanya ada 1,7 juta pengunjung wisatawan itu. Tapi kalau yang untuk khusus wisata alamnya itu menurut data tuh cuma sekitar 5%-annya, Pang. Untuk wisata alam itu yang paling tinggi di wilayah Piani. Iya. Kan tersebar tuh, ada Goa Batu Hapu, ada Balawayan segala macam. Sedangkan fenomenanya yang aku rasakan lah, aku kan sebagai warga Tapin juga nih, karena sudah 15 tahun Iya, bujur. di sini ya. Jadi aku sudah menyatu lah istilahnya. Kenapa bubuhan generasi kita nih, lah generasi Z, generasi Alpha tuh lebih suka ke Loksado, kayak tempat-tempat yang lebih jauh jaraknya dari Tapin. Sedangkan kita tuh punya, kemungkinan kita tuh punya itu wilayah puncak istilahnya. Kemungkinan kenapa itu kira-kira? Kemungkinan ya? Tahan dulu. Iya. Supaya penasaran. Kita ada nahan ucapan dulu. Oh ya, iklan dulu. Iklan dulu aja. Oke. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan suci ini dengan memperbanyak amal dan ibadah. Ulun Haji Yamani, Ketua DPRD Kabupaten Tapin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita selalu dilancarkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa tadi? Tadi? Karena apa tadi? Jadilah, iya memang bujur Bang. Artinya kebanyakan warga kita ini nih tujuan pariwisata tuh kebanyakan ke daerah-daerah lain lah. Iya. Contohnya kayak di Loksado, padahal kan Loksado sama Tapin ini setanah aja nih. Sama Jangan pada kan? Pegunungan Meratus ya lo. Nah, jadi kenapa tuh ya kalau Kenapa? Padahal itu Piani kenapa ada jawabannya kah atau kenapa ada Kan jawabannya? penelitian nih. Iya, penelitian. Akhirnya aku dari mengangkat masalah itu, jadi aku ngangkatlah penelitian tema ini suddenly tiba-tiba, wah aku nih pengen ngangkat Piani nih, kok nggak jalan-jalan ya gitu kan. Masalah pariwisatanya memang ada ya Gunnya, tapi menurutku masih belum masif dan masih belum bisa menyokong alternatif warganya untuk dalam hal mata pencaharian, karena kan selama ini mereka kan kebun sawit dan sebagainya. Yang penting ada mata pencaharian yang penghasilannya setiap hari. Padahal kalau misalnya mau digali lagi ya tingkat partisipasi, persepsi mereka segala macam, itu dari hasil teman penelitianku ternyata 80% dari mereka itu sangat setuju bahwa pengembangan wisata yang selanjutnya nih loh di Kecamatan Piani itu sekitar 88% loh dari hasil penelitian itu. Penelitian ini berapa lama sudah? Kita baru mulai, ini bulan apa? Maret. Sebelum bulan puasa, 1 minggu sebelum bulan puasa kita terjun ke lapangan waktu itu. Sudah tahu titik-titik yang wisatanya? Nah, titik wisata itu kan sebenarnya sudah ada disampaikan di Riparkap.
Tapi karena ini konsep pengembangan wisata, Ya, jadi bener. kemarin itu aku mencoba mencari titik-titik baru ya Gun ya, untuk kita ke lapangan, titik-titik baru, dan nanti akan dioverlay dengan titik-titik pariwisata yang sudah ada di Parkap. Which is sebenarnya masih banyak Gun yang harus dicari, tapi karena waktu itu aku ruang lingkupnya aku batasi. Coba Jadi, fokus lah. Ya, ruang lingkupnya itu cuman kubatasi itu 60 km jaraknya dari pusat perkotaan Rantau. Waktu penelitianku yang ini, Ya. karena kan nggak mungkin aku seluas yang Mungkin, sampai ke Batung, Balawayan. Memang sudah ada 60 tuh sampai mana yuk? 60 tuh sampai Harakit. Oh, mampus lah. Bukannya satu dari sini ke sana 60. Cuma Belum kan balik. ininya lokasi-lokasi Lokasi-lokasi. perhitungannya, iya. itunya. Perhitungannya. Jadi yang untuk sementara ini ada beberapa titik nih yang dalam masuk penelitian ini yang tercover nih. Anunya. Berarti Batu Hapole. Batu Enggak. Itu khusus wilayah ini. Baramban lah. Ya. Baramban, Bunin. Ya. Itu salah satu, karena kemarin itu kita konsepnya adalah ingin pengembangan wisata berkelanjutan berbasis masyarakat, maka lebih ke nyari titik-titik baru ya Gun ya, tempat wisata yang masih belum terdata dalam Riparkap, dan dalam konteks tempat wisata yang mudah diakses. Meskipun nih jalannya masih rusak ya, tapi itu masih bisa lah. Masih bisa. Kalau kita ngomong kita mau pergi ke situ tuh masih mudah jalannya. Terakhir naik lo bilang sebelum bulan puasa nih. Sebelum ya Gun. Seminggu Sebelum ya Gun. Kayaknya jalan bagus Bang, sekali lah. Alhamdulillah. Kalau orang yang terbiasa bulak-balik Ipeng sana ya. kita Bang. Alhamdulillah makin bagus. Cuman Ya kalau udah yang biasa kalau kita yang untuk suka wisatawan outdoor, yang istilahnya Piknik cari tuh enggak. piknik-piknikan keluarga itu memang berawan lah. rawan. Ada kita udah bersyukur dengan ini lah. Udah ada bagus nih soal dahulu boy. Lebih parah. Jadi kalau menurut kita lah memang Pian ini potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Luar biasa. Istilahnya kan. Wisata Belum puncak loh sampai itu. Piani aja ini malah di jalan udah. Cuman kalau kita menurut kenapa kita lambat, kalau menurut pandangan pribadi Mbak lah, kenapa kita lambat untuk pengembangan pariwisata di Tapin ini? Karena kita belum pernah merasakan kenikmatan duit pariwisata itu Mbak. Iya. Nah beda halnya dengan daerah Bandung, Bali, Duit Jogja. pariwisata maksudnya? Keuntungan dari Nilai pariwisata tambah itu dari kan nilai pariwisata. tambah Bisa itu masyarakatnya lah. masyarakatnya, pemerintahnya kan, otomatis pajak-pajak daerah tuh masuknya dari situ. Iya, Nah kita betul. mungkin belum pernah merasakan itu lagi. Belum. Memang ketika sudah merasakan, contohnya wilayah Jawa kan, orangnya tanpa hentinya mengembangkan pariwisata, Iya, bahkan yang pribadi pun tanpa bantuan dinas pariwisata tetap dia Mereka sudah sadar pariwisata. sadar pariwisata. Karena itulah kuncinya dari berkelanjutan itu. Kalau warga Kalau masyarakatnya kira-kira siap pada? siap. Siap. Penelitian itu udah mereka ya tadi 88% bahwa mereka sangat berminat terhadap upaya pengembangan wisata yang ada di Kecamatan Piani. Waktu itu responden yang kita ambil itu masyarakat bawah lawan atas. Masyarakat bawah itu artinya areal perkotaan, kemudian sebagiannya lagi masyarakat yang warga asli di sana. Tetap kita ambil sampling. Jadi ada sekitar 120 responden lah. Iya. Yang kita kumpulkan data itu selama dari sebelum 1 minggu sebelum bulan puasa sampai dengan sekarang, datanya sudah diolah, ditulis segala macam, selesai tujuan 1. Nah, apa misalnya sudah tuh penelitiannya. Kira-kira apa yang dibangun ya, ada pembangunan, ada masukan dana untuk pemerintahan Kalau dalam konteks penelitian ini membukanya ini di wilayah seluas itulah, difokuskannya di mana? Wilayah bendungan aja atau di mana? Nah, tadi kan sudah dijelasin bahwa ruang lingkup penelitianku adalah pertama adanya akses jalan, Iya. baik itu jalan kabupaten, jalan arteri ataupun jalan yang menuju kawasan strategis nasional itu. Terus yang kedua adalah jarak. Jarak yang ditempuh dari kota diperkirakan hanya sekitar 60 km, which is itu bisa ditempuh dalam jangka waktu berapa? 1,5 jam ya, anggap ya. Kemana itu? Ke Pipitak tuh. Kalau 60 kilo tuh berapa jam? 30 menit. Oh, maksud 30 menit. 30 menit Mbak. Kalau lurus Buset Gun. Bener. 30 menit. 30 menit. Ih, kamu ngebut nih. Itu 30 menit santai. ya, Bang. Soalnya kan kita bolak-balik di sana kan. Nah, itu tuh kan jalan yang sakit gitu. Ketika itu jalan nyaman, itu bisa kurang daripada 30 asumsinya menit. jalanannya bagus. Nah, 30 menit itu memang Jalan yang jalan kemarin. yang kemarin 30 menitan. Masih Sejam, Gun. menit.
30 Kada menit gun, kan. aku lo kebuniin 30 menit Itu ke piansat Pipit. sambil menikmati pemandangan. 30 menitnya sampai mana? Apanya? Ikam ngebut. Sampai Pipitak. Iyalah, Ih, Pak Trail lah. ada benar biasa Aku betrel. 30 menit aja. Mm-mm. 30 menit. Iya. Cuman kan beda. 30 Kenapa beda menit tuh? kita beda, Bang. 30 Lawan menit pendatang. Jadi kan 30 menit kita ini kan tujuannya dari Pipitak itu ke Rantau. Iya. Nah, ketika kita orang rantau ini menuju ke Pipitak sana, otomatis di jalan tuh pelongo. Nah, itu yang membuat 1 jam, Apa Mbak. ya yang Nah, Buliknya Artinya- tas 1 mat lah. itu. Buliknya 1 mat lah. Jadi kan tomat. Marahannya nang lumayan. Nah, Naik loh, jalannya hampir bulikannya 2 kali lah. turun. itu pengaruh sedikit. Mm. Karena kita kan sudah rancak meneliti jalan waktu itu. Mulai 2000 berapa gitu yuk. Nah, jadi kita rancak membawa orang. Biasanya kan orang-orang yang belum pernah naik gunung ke sana itu. Iya. Jadi beda, ada yang 1,5 jam baru sampai. Ah. Ya dia lambat, belum lagi takut rabah. Melihat Macam- ini bersatu belum foto naik dulu gunung aja. kan, foto dulu ya. Foto Nah, aja jadi ada yang lah. 1,5 jam kayak gitu ininya. Untung ada warung Jablay lah. Nah, Warung itu Jablay kita sih nggak usahakan pulang. kalau ada. Tapi kalau belok ke kanan atau ke kiri, Mbak, Iya. daerah Baramban itu ada, Ada. Bang. Ada. Oh, Ikam sudah survei lah. Nah, itu Wah, jangan tahu kemarin. Gun anu juga penelitian ya. Penelitian Wisata baru. malam. Wisata malam. Jadi hasil dari penelitian itu kayaknya diajukan kah atau apa? Nanti kita expose, insya Allah. Expose kalau bisa itu di ke pemerintahan lebih dapat dukungan. Ih jelas lah kan aku di bawah Bapelitbang. Jadi itu pasti tidak terlepas dari Bapelitbang sendiri nanti karena Bisa kita bantu tuh supaya Bisa, kesan boleh, kampung boleh, kita boleh. juga kalau tuh. Itu Boleh, Pak untuk boleh. selesai penelitian itu kan instansi terkait dilibatkan dalam Iya, harus. namanya itu rakornya kan, rapat koordinasinya kan, expose exposnya. penelitian. Nah, Ya. itu untuk LSM atau organisasi umum komunitas pegiat wisata atau pegiat lingkungan tuh dilibatkan juga lah dalam ekspos itu, Mbak. Boleh? Nggak masalah. Boleh tuh. Boleh. Oh. Kan mereka kan sebenarnya dari stakeholder yang untuk pengembangan pariwisata ya, justru yang tadi yang aku bilang organisasi masyarakat, lingkungan, terus kalian sebagai Rw Rindu Meratus gitu kan, malah bagus kayak begitu. Kayak Karena lawan kalian yang pihak akan bendungan mengeksekusi. udah Hah, kalau bendungan collab apa sama pihak bendungan. belum Oh, sih, belum. kan penelitiannya masih penelitian. tujuan satu itu melihat tingkat persepsi Mhm. masyarakat terhadap pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Piani gitu. Jadi jalan lagi apa? Nah itu Gitu lagi menarik. nah. Jalan apa lagi? Pokoknya intinya dari hasil penelitianku itu masukan, saran dan kritik itu semuanya hampir 80% itu mereka menginginkan akses jalan. Termasuklah konten-kontenku yang di Instagram itu mereka pasti komennya jalan dulu, jalan. Sedangkan kita makan kan jadi masalah sih tuh. makan enggak ada. Kita kan yang pecinta outdoor suka-suka Iya, aja udah tuh pasti ya. dulu Karena sekarang kita ya. ngetrail pakai motoran itu asik-asik aja. Tapi bagi warga yang mager-mager tuh. Ya mana mau ya? kayak wisata keluarga. Nah, Hmm. karena mau. Nah, jadi ini, Mbak, selama penelitian nih, itu kan ada akses jalannya macam-macam lah istilahnya yang sudah masuk. Nah, kemudian kelayakan wilayahnya nih, kelayakan wilayahnya, potensi wisatanya ini menarik kada di Pian ini, menarik atau menjual kada kayak itu nah, istilahnya. Bisa kan. bersaing kada? Nah, bisa bersaing kada. Yakin gitu. aku bisa. Stop dulu, jangan di ini. Stop. Kita ada tangan lalu oke. dulu. Ada yang namanya. Jadi jawabnya Ada yang kayak mau gitu dulu. jawabannya. Oke, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Sehingga kita semua dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmah, penuh mahfirah dan pengampunan. Saya Dr. Haji Supiansyah MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin beserta istri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Mari kita sambut bulan penuh kemuliaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Lagi. Nah, ini terakhir nih. Jadi pertanyaannya itu tadi, potensi wisata ini memungkinkan nggak ada untuk di wilayah Kecamatan Pian ini? Menurut orang kan banyak nih, Pian itu bagus gitu. Nah, cuma selama penelitian ini kan memang layak ada potensinya untuk dikembangkan habis-habisan untuk wilayah Kecamatan Pian ini. Worth it lah. Worth it. Dan aku yakin 100% aku selama ini yang aku jalani, aku suka jalan-jalan ke atas sana. Aku jujur ya, aku sampai sekarang tuh kan pernah lagi perjalanan tuh kalau Sadok, aku mendingan ke Piani aja lah. Pertama karena Parak dan alamnya tuh bagus banget ternyata. Aku yang penting tuh ada riam-riam, ada air-air yang jernih. Bahkan yang sebenarnya bukan hanya itu ya, Gun, dampak pariwisata dan penelitian ini yang kita harapkan. Kalau pariwisata itu bagus di Kecamatan Piani, maka pemerintah akan memikirkan kayak apa caranya alih fungsi lahan itu dikurangi. Bahkan bubuhan perusahaan yang mungkin ini cuma reklamasi, mereka harusnya bikin lagi lah konsep inovasi yang bisa bikin bekas-bekas tambangnya itu jadi untuk warga sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk, terutama untuk pariwisata ya. Misalnya dia bikin edu, eko, apa, green kayak apa gitu Itu loh. di daerah lain sudah ada apa itu ya? Konsep itu mungkin sudah ada. Kalau kita kan masih hanya sekedar Tutup. impian ya. Impian. Karena dengan adanya dampak pariwisata itu berkembang, maka akan menjadikan yang apa ya, hal-hal lain itu bisa berkembang juga dan nilai tambah begitu. Kalau ulun ini bae menagih janji lah. Menagih janji terkait dengan, kalau dulu kan pernah diresmikan bendungan Tapin tuh yang ditangi Presiden Jokowi itu. Artinya kan wilayah Kecamatan Pian ini akan digadang-gadangkan menjadi konsep wisata nasional gitu. Tapi sampai saat ini dari 2021 kan? 2021 kalau saya salah diresmikan ya lah. Yalah. Masa? 2020. Aku loh 2020 baru balik 2020 kayak 2000 berapa? 2020 Operator. Kan ingat ya kita hadir Pak. 2021 awal Januari awal itu diresmikannya Bendungan Tapin. Nah, di situ digadang-gadangkan Kecamatan Pian jadi pariwisata nasional. Tapi ini 2021, 22, 23, 24 nih selama 3 tahun nih dinas terkait kita nih hampir kada ada bergerak di sana gitu. Nah, jadi itu bisa lah dari Litbang ini Mbak untuk apa yang namanya mengarahkan ya, dan menyodor. Itu masih wewenang kita kan? atau provinsi kah? Apanya? Dinas kita sini. Di Menunjul lah Jono. Karena yang kada berjalan kita tunjul kayak apa? Kawal lah kira-kira. Bisa lah, itulah fungsinya Litbang. Menghadapi solusi-solusi yang ada di pembangunan ya kan. Ada masalah apa di dalam pembangunan ini, kita memberikan solusi, kita memberikan rekomendasi. Nah, untuk eksekusinya, implementasinya dan implikasinya itu nanti mereka yang akan menjalankan itu. Karena kewenangan kepariwisataan itu kan melibatkan lintas sektor juga ya sebenarnya. Ada lingkungannya, ada pariwisata, kemudian yang lain-lain sebagainya. Nah, itu rekomendasi itulah nanti yang akan kita ekspos, kita sodorkan ke mereka. Oh, harusnya kayak begini loh. Dan aku juga cukup berbangga lah, artinya dalam hal pembentukan bendungan Tapin, Piani segala macam kan sekarang karena ada organisasi masyarakat yang atau kepemudaan yang mampu mengangkat Piani itu dalam Karisma Event Nusantara yang Roy Rindu Meratus, istilahnya itu ada angin segar lah bagi pemerintah daerah ya, dan untuk warga Tapin kita patut berbangga ya guys. Bisa gesan susah. Awal pulang ya itu angin segar bagi kita sebagai warga Tapin. Aku juga sebagai penduduk Tapin merasa bangga lah dengan itu. At least ada kemajuannya dong. Ada ya kan. Tidak semuanya yang kayak kita harus pesimis kada juga. Justru apa yang dijuangkan sudah. Betul. Ya, itu Justru ini lah. starting point. Roy Rindu Meratus tahun 2022 ya pertama. 2019 sedikit ada kemajuan dan itu menurutku konsep keberlanjutan pembangunan pariwisatanya itu udah dapat. Tinggal kalian yang menjalankan, menggerakkan, mencari bibit-bibit baru, ading-ading yang hakun
Ading yang hakon nyer adik-adiknya Hakon mengangkat wisata Piani ini menjadi ya harus digaungkan, intinya harus diviralkan. Ada keingatan Mbak atau ading-ading nang di gemes kan? Dibunyiin soal ada. Jadi kan Mbak, jadi kami ini sebenarnya mana pencari juga di gemes itu. Dede gemes. Ketika pas penelitian tuh bila nyajar pian worth it nih dipakai. Ada di Biani di sebelah camping ground semalam. Nah, biar beri nomor kontak kita biar menghubungi nanti kita akan kita rekrut. Berarti tahun ini Cager hadir nih di Roy Rindo. Nah, aku belum diundang ya. Belum nyoba konsepnya belum tonton yuk. Aku sih berharapnya kita untuk yang Roy Rindu Meratus lah, jalanan itu mudahan diperhatikan sama pemerintah daerah supaya kita yang sebagai pencinta-pencinta outdoor nih, orang-orang yang kayak kita nih generasi Alpha, generasi Z itu kededa lagi alasan karena ada tempat healing ya. Saya kan di Kota Rantau kita sudah ada tempat wisata loh guys, cuman ada tempat tematik kayak kami tuh mulai jalan yang rusaknya Pak 2019 tuh lah. Lumayan aja pesertanya sampai bagus kayak itu jalannya. Mana itu bagus sih? Sebelumnya aduh. Tapi itu kerennya Mbak, kerennya tuh waktu itu tuh jalannya tuh kan ini 4 kali lebih parah daripada ini. Kami waktu Masa itu sih, itu aja udah parah menyelenggarakan loh, guys. event itu luar biasa, kawan-kawan antusiasnya itu Kita harus hujan-hujanan. begandeng. Ada yang mogok Itu nitip keren. ke warga dulu. Luar Kita biasa. bawa pesertanya aja ke atas. Kerja sama tim luar biasa Mbak itu. Emang Jadi kalaunya kayak ke keluarga nih ya. Kada ada orang lain lah peserta tuh. nah itu Bang Mbak, kalau berbicara masalah pariwisata di Tapin ini kita kada habisnya kira-kira 2 hari 3 malam nih. Iya, Kada menarik, habis-habisnya nih karena waktu nih sudah ini nih. Sudah habis nih. Jadi karena waktunya sedikit benar, perasaan sedikit padahal sudah 30 menit kita nih. Harapan Depan terakhir bulan. aja tuh. Nah, kita harapan terakhir nih. Harapan terakhir semoga penelitian saya dan teman-teman tim Litbang ini bisa menjadi amal jariah dan menjadi starting point dari pemerintah daerah dan perhatiannya terhadap pengembangan wisata Piani supaya nih teman-teman di Piani, warga segala macam merasakan dampak dari kepariwisataan, termasuk salah satunya penelitian ini ya mungkin hanya sekedar tulisan tapi we never know apa yang terjadi setelah tulisan ini dipublish kan nanti kan jadi jurnal tulisannya, jurnal publikasi. Ya itu aja sih. Itu kabar ya kalau pindah ada rapor atau apa. Oke, kami ulun sebagai sebagai pegiat di sana habis lebaran ulun beri bonus juga pian karena penelitian udah di daerah Piani. Ulun beri bonus nanti habis lebaran kita masuk ke dalam surganya Piani. Pian belum pernah masuk ke dalam surganya Piani, di sana lengkap. Kita tunggu aja lagi. jadwalkan aja Pian Suruh nanti. nonton Gun. Hidden of Tapin dulu. Kita suruh nonton Hidden of Tapin dulu nanti. Di sini kita tonton Hidden of Tapin. Teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Perbincangan kita pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bukan, Kata kata-kata bubuan bubuan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan segala hawa nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Jadilah pribadi lebih baik dengan puasamu agar kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Saripudin, pejabat Bupati Tapin, mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.